Om Swastiastu. Selamat pagi, saya Gusti Ngurah Agung Surya Dharma dari kelas A1 NIM 202062121055. Di sini saya akan presentasi tentang program fungsi ruang dan tipe diagram. Selanjutnya yang pertama yaitu ada perencanaan dan perancangan klinik dokter bersama. Ini merupakan contoh studi literatur, yaitu ada definisi klinik dokter bersama. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialis. Diselenggarakan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Premkes RI nomor 9/2014. Selanjutnya ada yaitu jenis klinik. Berdasarkan jenis pelayanan klinik dibagi menjadi dua, yaitu yang klinik pertama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Selanjutnya yaitu klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialis. Kedua macam klinik ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Adapun perbedaan antara klinik pertama dan klinik utama adalah pelayanan medis pada klinik pertama hanya pelayanan medis dasar, sementara pada klinik utama mencakup pelayanan medis dasar dan spesialis. Selanjutnya yaitu pimpinan klinik pertama adalah dokter atau dokter gigi, sementara pada klinik utama pimpinnya adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Selanjutnya yaitu perancangan dan perancangan klinik dokter bersama, yaitu program fungsi ruang. Merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi dari perancangan klinik dokter bersama yang terdiri dari informasi spesifik tentang pelaku dan kegiatan pada klinik dokter bersama, mengidentifikasikan terhadap pelaku dan kegiatan dilakukan dengan menganalisis latar belakang, pengertian, manfaat, tujuan, dan saran dari fungsi suatu yang akan dirancang. Selanjutnya ini merupakan fungsi-fungsi yang ada dalam klinik yang saya rancang. Yang pertama itu pengelola. Pengelola sendiri terdiri dari manajer klinik 1 orang, dokter 5 orang, perawat 5 orang, apoteker 2 orang, administrasi 3 orang. Selanjutnya itu penunjang. Penunjang terdiri dari satpam atau security 1 orang, cleaning service 3 orang. Selanjutnya yaitu pengunjung. Pengunjung terdiri dari 20 orang. Karakteristik pelaku. Yang pertama itu manajer. Karakteristiknya itu formal, normatif, disiplin, tegas, privat. Selanjutnya yaitu dokter. Formal, informatif, disiplin, teliti. Selanjutnya itu perawat, formal, informatif, disiplin, dan teliti. Apoteker, formal, informatif, disiplin, dan teliti. Administrasi, formal, informatif, disiplin, teliti. Satpam atau security, formal, informatif, disiplin, tegas, teliti, normatif. Cleaning service, formal, teliti, informatif. Pengunjung, formal, umum, biasa. Selanjutnya yaitu masuk ke tipe diagram. Yang pertama yaitu ada bubble diagram. Bubble diagram yang pertama dimulai adalah masuk ke lobby. Dari lobby kita masuk ke ruang tunggu. Dan di ruang tunggu ini kita bisa mengakses ke ruang-ruangan seperti ke toilet, ke dokter umum, ke dokter mata, ke ruang manajer, ke dokter bedah, apotek. Selanjutnya itu ke lantai 2. Itu ruang tunggu. Dari ruang tunggu ini kita dapat mengakses ruang-ruang seperti toilet, dokter kulit, dokter THT, dokter gigi, ruang administrasi. Selanjutnya yaitu konseptual diagram. Konseptual diagram merupakan sebuah analisis dalam bentuk tahap-tahap dan
urutan-urutan sehingga sebuah ide dapat dipahami dengan mudah oleh orang yang melihatnya. Konseptual diagram pada umumnya ditampilkan untuk menjelaskan perubahan transformasi bentuk sebuah bangunan yang misalnya dipengaruhi oleh orientasi jalan yang berhubung langsung terhadap tapak. Selanjutnya itu ada program diagram. Pada program diagram ini menjelaskan beberapa ruang seperti ini, yaitu pada lantai 1 ada ruang tunggu, lobi, apotek, ruang dokter umum, toilet, ruang dokter gigi, ruang manajer, dan ruang cleaning service. Yaitu pada lantai 2 terdapat ruang dokter kulit, ruang dokter THT, toilet, ruang dokter mata, ruang tunggu, dan ruang administrasi. Selanjutnya yaitu ada program konteks. Program konteks akan ada pembahasan beberapa, yaitu seperti contoh palem untuk menugas terik matahari pada sekitar set pohon, ketapang kecana untuk menyejukkan yang ditambahkan atau diletakkan pada area parkir, dan juga tanaman-tanaman hias pada sekitar bangunan. Klinik dokter bersama ini untuk menambah suasana hijau dan lebih nyaman, dan juga akan penambahan second skin pada kaca fasad yang bertujuan untuk mencegah cahaya matahari tidak masuk dalam pada jam 12 pada saat cahaya matahari sangat panas atau terik. Selanjutnya itu ada diagram struktur. Pada diagram struktur ini akan dalam menjelaskan beberapa. Pada bagian bawah ini merupakan substruktur, pada bagian tengah merupakan superstruktur, pada bagian atas adalah superstruktur. Pada superstruktur menggunakan rangka atap baja, pada substruktur menggunakan fondasi footplate. Selanjutnya ada diagram aktivitas. Pada diagram aktivitas ini, aktivitas pengunjung dan pasien adalah mendaftar, menunggu, mengecek kesehatan, mengambil obat, membayar, dan pulang. Yaitu aktivitas dokter dan staf yaitu absen, bekerja, istirahat, pulang. Selanjutnya yaitu ada mass diagram. Bentuk-bentuk massa yang digunakan pada klinik dokter bersama ini adalah bentuk massa jenis majemuk, yang dimana massa pada bangunan ini yang di dalamnya terpisah antara ruangan namun memiliki terkaitan dari sifat dan fungsi ruangan yang mencakup pada klinik dokter bersama ini. Dan untuk klinik dokter bersama ini terdapat 3 massa bangunan, yaitu massa bangunan 1 adalah utama dan servis, sedangkan massa bangunan 2 dan 3 adalah penunjang, yaitu berupa toilet, ruang satpam, dan ruang cleaning service. Bentuk dasar yang digunakan adalah persegi karena dapat diolah dengan sedemikian rupa dan yang dapat lebih nyaman dan lebih lega. Selanjutnya yaitu ada aksenometri diagram. Diagram aksenometri adalah diagram yang dihasilkan oleh garis-garis proyeksi yang dihubungkan dalam pengembangan ini. Garis-garis proyeksi ditarik tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Aksenometri merupakan salah satu modifikasi penggambaran satu bentuk yang berskala gambar. Aksenometri berguna untuk dapat lebih menjelaskan sesuatu bangunan, baik itu berbentuk bangunan seutuhnya, potongan bangunan yang perlihatkan struktur atau interiornya, dan detail pada bagian bangunan. Selanjutnya itu ada skala diagram. Skala dalam arsitektur adalah suatu kemampuan manusia secara kualitas untuk membandingkan atau ruang pada ruang-ruang yang masih terjangkau oleh manusia. Skala ini dapat langsung dikaitkan dengan ukuran manusia atau sirkulasi pada ruang tersebut. Selanjutnya itu ada sirkulasi diagram. Pada sirkulasi yang digunakan merupakan sirkulasi linier. Pada pola ini menggunakan satu jalur akses utama untuk mencapai ke ruangan yang dituju. Selain itu, hal tersebut juga merupakan sirkulasi dalam bangunan yang juga
menggunakan pola sirkulasi vertikal, di mana menggunakan tangga untuk menjelaskan lantai berikutnya. Dan sirkulasi yang digunakan pada klinik dokter bersama ini adalah sirkulasi linear dan vertikal, karena arah sirkulasi mengikuti jalur pencapaian ke masing-masing fasilitas atau ruang yang ada pada klinik dokter bersama ini. Selanjutnya yaitu ada plan diagram. Plan diagram di mana di sini adalah menjelaskan ruang-ruang yang dapat diakses oleh pengelola, staf, atau pengunjung yang ada di klinik dokter bersama ini. Yang pertama itu yang dapat diakses oleh pengelola pada klinik dokter bersama ini yaitu ruang manajer, lobi, ruang dokter, ruang obat, ruang staf, ruang racik obat, dan toilet. Selanjutnya yaitu yang dapat diakses oleh staf yaitu ruang manajer, lobi, ruang dokter, ruang obat, ruang staf, ruang racik obat, dan toilet. Dan yang terakhir yaitu yang dapat diakses oleh pengunjung, ruang dokter, lobi, ruang tunggu, dan toilet. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada geometri diagram. Pada geometri diagram ini menjelaskan beberapa sub seperti pada lantai satu dari bentuk geometri persegi panjang, pada lantai 2 yaitu transformasi dari persegi panjang yang diterapkan di lantai 2 bertransformasi lagi menjadi bentuk huruf L. Dan pada bagian atas, pada bagian atap ini memiliki bentuk limasan dengan kombinasi bentuk menyesuaikan dengan bentuk bangunan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi.